Iki sing record aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang convolutional neural network. Apa itu convolutional neural network? Convolutional neural network atau CNN adalah termasuk dalam jenis deep learning karena kedalaman jaringannya dan jumlah data yang dibutuhkannya. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang dapat mengajarkan komputer untuk melakukan pekerjaan selayaknya manusia. Seperti komputer dapat belajar dari pengalaman yang berupa data. Proses ini disebut juga dengan proses training. CNN merupakan operasi konvolusi yang menggabungkan beberapa lapisan pemrosesan, menggunakan beberapa elemen yang beroperasi secara paralel dan terinspirasi oleh sistem saraf biologis. Pada CNN, setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk dua dimensi, sehingga metode ini cocok untuk pemrosesan dengan input berupa citra atau gambar. Arsitektur convolutional neural network, struktur CNN terdiri dari input, proses ekstraksi fitur, proses klasifikasi, dan output. Proses ekstraksi dalam CNN terdiri dari beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer, yaitu lapisan konvolusi, fungsi aktivasi, ReLU, dan polling. CNN bekerja secara hierarki, sehingga output pada lapisan konvolusi pertama digunakan sebagai input pada lapisan konvolusi selanjutnya. Pada proses klasifikasi terdiri dari fully connected dan fungsi aktivasi, softmax, yang outputnya berupa hasil klasifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rika Kurniasari. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk slide selanjutnya yaitu implementasi convolutional neural network, klasifikasi buah menggunakan bahasa R. Untuk implementasi ini dilakukan menggunakan package keras dan AB image pada software RStudio. Banyaknya layer konvolusi yang digunakan yaitu sebanyak 4 layer. Fungsi aktivasi yang digunakan yaitu ReLU dan beberapa penggunaan parameter lainnya. Next. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah implementasi menggunakan bahasa R. Untuk yang pertama, dibuka aplikasinya dulu. Jadi langkah pertama yaitu harus meload package-nya. Untuk meload library-nya, di sini kita pakai library keras, reticulate, dan library AB image. Lalu selanjutnya yaitu membaca data yang sudah kita masukkan dengan perintah setwd/transit/trend. Itu maksudnya adalah file yang ingin kita data yang kita masukkan itu berada di file mana. Kemudian kita masukkan datanya. Di sini kelompok kami memasukkan 20 data atau 20 gambar. Kemudian lanjut ke source code yang di line 14 dan 15. Yang dimaksud in 1:20 adalah 20 data atau 20 gambar yang dimasukkan. Kemudian ke bawah. Dan itu di line 17 ada 2 gambar yang dimasukkan. Yang maksudnya itu kita cuma memasukkan 2 kategori aja. Jadi kategori gambar banana atau gambar pisang dan kategori mix, buah yang semuanya tercampur. Seperti itu. Lalu ada kemudian lanjut ke explore. Di explore ini print train 20 yaitu maksudnya itu mengeprint semua atau menampilkan semua gambar yang sudah kita masukkan tadi sebanyak 20 gambar. Lalu lanjut ke bawah. Terus ada par mf row sama dengan C 4,5 di line 27. Maksud dari source code tersebut atau kode tersebut yaitu kita menampilkan gambar itu 4 ke bawah dan 5 ke samping gitu. Lalu ada resize dan combine. Di sini kita masukkan 100
100,100, jadi kita masukkan 100 banding 100-nya. Untuk selanjutnya ini untuk reorder dilanjutkan oleh Mas Fadil. Mic-nya Mas. Baik, bisa buka pada slide-nya. Baik, pada kasus ini selanjutnya adalah proses research dan combine yang akan menghasilkan sebuah gambar yang kita lihat sebelumnya itu dilakukan proses research dan kombinasi dari gambar-gambar tersebut. Dari pertama itu adalah proses combine data, lalu selanjutnya melakukan proses reorder dimension atau melakukan perubahan dimensi pada gambarnya. Bawah, Mas. Buka slide, Mas. Slide-nya. Lalu pada langkah ini kita melakukan proses pelabelan pada gambar-gambarnya dengan 00 ini sebagai label gambar pertama, kategori pertama, dan 11 sebagai kategori kedua. Pada kasus ini kita hanya ada dua kategori, yaitu kategori 1 dan 2. Yang pertama adalah kategori dari gambar pisang, yang kedua adalah mix. Yang sedangkan untuk yang tes hanya memiliki dua kategori saja atau dua item, yaitu yang pertama dari kategori 1 dan kategori 2. Lalu ke bawah. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Mbak Rika. Baik, jadi untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan proses konvolusi dari gambar yang telah di-load tadi, lalu melihat summary dari data tersebut. Baik, bisa dibuka R-nya, aplikasinya. Jadi di model ini kita mengeload semua data yang sudah kita masukkan, kemudian kita tampilkan begitu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya bisa kembali ke slide. Next. Baik, ini adalah proses dari konvolusi dari proses dari epox-nya atau proses training datanya. Pertama adalah kita ini melakukan training sebanyak 60 kali dengan data training yang telah kita sediakan dan dataset yang telah kita sediakan. Lalu hasil trainingnya kita plot. Baik, kita ke bawah, Mas. Prosesnya, proses untuk melihat data summary dari proses konvolusi. Baik, dari data yang tadi disiapkan menghasilkan data error. Menghasilkan gambar yang seperti ini. Plotnya bisa dibuka, Mas. Plot. Ya. Baik, kembali ke slide-nya, Mas. Baik,
terima kasih. Sekian, terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.